Hati-hati ya. Satu. Ambil kursi lagi.
Limosin. Solo ini. Jokowi ini, artinya Pak Jokowi.
di anu, sedang di apa itu lagi sendiri. Ala-ala udah. Itu. Boleh. Apa? Hei. Wah. Nih, lagi. Ya. Hei. Hei. Pegangan air ada tapi ini. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara di sekolah teman-teman di Jakarta sama anak-anak.
Takbir. Takbir. Allah. Saya. Takbir. Maaf, nggak lari-lari, awas kena takbir ya. Maaf, peralaloan, takbiran. Jangan baik itu songgo, takbiran ya. The Bluetooth device is ready to pair. Single ya. Ya masih duluan, silakan masuk. Dia boleh duduk di depan, di tengah, di belakang boleh. Hati-hati, tempatnya atur.
Ya, anak-anak, hari ini ya, kita melaksanakan makan kurban bersama di SD bulan Ramadan. Pasti kalian sudah makan daging ya, sudah makan kambing, sapi ya. Sini boleh masuk. Masuk boleh. Anak-anak duduk ini. Nah, ini ada sapi. Satunya Pak Jokowi ini ya. Ada Ibu di Sofi. Kita menyaksikan kurban ya. Ini ada masuk, silakan masuk, silakan cari tempat duduk yang masing-masing isi, boleh di depan, di tengah, dan di belakang. Ya. Nah, kita habis makan, makan daging pola-pola yang agak banyak. Boleh, kita akan makan bersama daging kurban di Indonesia bersama anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya dalam keadaan sehat. Satu, dua, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu teman, berhubung sudah datang kalian semuanya di sini, siap mengikuti acara hari ini? Ya, tetap semangat yang hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Negeri Jenderal 2. Kita akan melaksanakan Idul Adha ini, kita mengambil hikmah yang terkandung di dalam peristiwa ini. Ya. Siapa yang tahu hikmahnya atau kemarin ini beli? Sambil nunggu temannya siap dimulai. Kita mau putarkan film tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Nah, mengorbankan putranya yang bernama siapa? Ismail ya. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, lama tidak punya anak. Nah, terus punya anak disuruh menyembelih. Kira-kira gimana kalau kalian sebagai anak? Ya, nangis. Tapi Nabi Ibrahim ini berdiskusi dengan anaknya. Hei anakku, gimana? Ya, saya mendapatkan perintah dari Tuhan, dari Allah untuk menyembelih kamu. Nah, terus ini anaknya anak soleh juga, menjawab gimana? Hei bapakku, laksanakan. Apabila itu memang perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan kau dapati aku nanti sebagai orang yang sabar. Duduk, maaf, ini pola baik ketemu sepanji, duduk di. Maaf, duduk. Kita akan menyaksikan film tentang pengorbanan ya Nabi Ibrahim. Ya, mengorbankan anaknya, menyembelih anak, tetapi Allah ya tidak menyembelih anaknya, diganti dengan apa? Domba. Nah, ini diganti dengan domba. Jadi bukan darah, bukan kulit, bukan daging yang sampai kepada Allah, akan tapi ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Dan kita laksanakan ya.
yang menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di lingkungan, namun dengan keteguhan imannya, beliau berani menentang dan menyerukan tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Esa. Sepanjang hidupnya, Nabi Ibrahim menghadapi berbagai ujian yang berat. Beliau pernah ditentang oleh kaumnya, dibakar hidup-hidup, bahkan diuji untuk menyembelih putranya sendiri. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melewati ujian-ujian tersebut? Dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Wajib tonton video ini sampai akhir. Kita akan mengulas kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari lahir, menghancurkan berhala, dibakar hidup-hidup, hingga ujian terberat beliau, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Video ini penuh dengan kisah inspiratif dan hikmah yang bisa kita pelajari. Jangan lupa bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe, share video ini agar kisah ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diangkatnya menjadi Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah derajat dari derajat-derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatinya. Berapa banyak pernyataan-pernyataan manusia berkaitan dengan hal tersebut, namun rasa-rasanya ia laksana penjara yang justru menggelapkannya. Yang baru datang silakan duduk, nggak rame ya. Ini sudah dimulai, nanti ada pertanyaan. Nah, sudah dimulai nanti aja, nanti dapat paham ya. Ya, silakan disimak, tidak boleh rame ya. Nanti ada pertanyaan ya. Al-Quran Al-Karim tidak menceritakan tentang proses kelahiran masa kecil Nabi Ibrahim. Kita mengetahui bahwa di masa Nabi Ibrahim, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang, dan kelompok ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Cahaya akal saat itu padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran pun semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, kemudian ia diasuh oleh pamannya, di mana pamannya itu menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil dengan sebutan-sebutan yang biasa ditujukan kepada. Ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggal dan Azar adalah benar-benar ayahnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Azar adalah nama salah satu patung yang cukup terkenal yang dibuat oleh ayahnya. Alhasil, Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini. Kepala keluarga Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung, sehingga profesi si ayah mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam ini, lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri, menentang sistem masyarakat yang rusak, serta melawan berbagai macam ramalan para dukun, dan menentang penyembahan berhala dan bintang, serta segala bentuk kesyirikan. Akhirnya, beliau mendapatkan ujian berat saat beliau dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup. Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kita ingin memulai kisah Nabi Ibrahim sejak masa kecil. Nabi Ibrahim semasa kecil. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya
dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia terhadap ciptaan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lain. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya saat menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan wahai anakku, dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Ibrahim tampak tertawa dalam dirinya, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Injil Barnabas yang Nabi Isa menceritakan kepada kita, Nabi Ibrahim mengejek ayahnya saat beliau masih kecil. Suatu hari Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Manusia karena akulah yang membuatnya dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia lain. Dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhan dan memberikan kurban untuknya.' Kemudian Ibrahim bertanya lagi, 'Berapa banyak Tuhan itu yang ayahku?' Si ayah menjawab, 'Tidak banyak. Apa yang aku lakukan wahai ayahku? Jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku, karena aku tidak mengabdi padanya, bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga.' Si ayah berkata, 'Kamu tidak perlu takut wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan, dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain.' Ibrahim berkata, 'Kalau begitu terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka.' Si ayah menjawab, 'Benar.' Ibrahim bertanya lagi, 'Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?' Orang tua itu menjawab, 'Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas.' Ibrahim berkata, 'Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah.' Mendengar bilang tak patung dan dulu bilang. Ya, silakan yang ada duduknya di kursi ditempati. Duduk. Hati-hati. Tepuk 1, 2. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Kasih kawan. Kasih lagi. Harapkan sampai nanti. Hari ini ya, kita sudah menyaksikan apa tadi? Kisah Nabi Ibrahim. Nah, tapi belum selesai.
Ya, nggak apa-apa. Yang mau main itu hari ini ya. Salim semua tadi, udah salim. Nah, Udah anak-anak belum? Udah. kedatangan Ibu Widase yang biasa mengajar TPA ya. Lama nggak ngajar TPA ya, Pak? Ngajar TPA ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Sudah siap semua? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal semua? Ada yang belum kenal? Namaku Buitase, Buit panggilanku, Karanghijo alamat rumahku. Siapa tadi namaku? Yang pernah diajar di TPA kalau sore dulu Selasa dan hari apa ya? Kamis. Salam sudah bertemu. Oke, sudah berdoa apa belum? Belum. Biar diridhoi Allah kita ngapain dulu? Oke, singkat berdoa gimana? Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Attention. Tuh, gimana kalau attention jawabnya langsung kayak itu? Ready. Attention. Berdoa. Yang belakang kelihatan ya kalau nggak berdoa. Jadi berdoa dulu semua biar nanti dimudahkan oleh Allah. Yuk, sikap berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Minta sama Allah diberikan kepahaman yang baik. Insya Allah kalau niat mau bismillah dari rumah tadi niatnya sekolah mau ngapain ya ke sini? Makan. Mau apa? Korban. Berkorban. Coba siapa tahu berkorban itu naik jadi rukun Islam ya. Dijawab semuanya. Rukun Islam ya. Syahadat, salat, puasa, zakat, terima, haji, bagi. Ya sekarang baru pada naik haji dan pada tanggal 10 Zulhijjah kita disuruh ngapain? Disuruh ngapain kemarin loh? Pas hari apa ya kemarin? Senin ya? Hari Raya Idul Adha. Siapa tahu ceritanya Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri yang pertama yang namanya siapa? Siapa? Istrinya loh, bukan anaknya. Maaf tadi ada yang tidak Islam. Maaf ya, tadi berdoanya sudah berdoa sendiri ya. Mohon maaf sekali lagi. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Istri yang pertama siapa? Siti Sarah. Lama tidak punya anak, kemudian menikah dengan siapa namanya? Siapa ibunya Nabi Ismail? Hah? Siti Hajar. Yang dia mengandung kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nah, pada saat itu ditinggal perang, kemudian Ismail sudah lahir, sudah gede, sudah tumbuh menjadi dewasa. Tiba-tiba Ibrahim itu pengen
bahwa anakku sudah seberapa besarnya ya. Aku kangen banget ini sama Ismail. Nah, pada saat dia sudah bertemu dengan Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Tiba-tiba pada saat beristirahat, Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Siapa yang tahu mimpinya? Gimana mimpinya? Oh, gimana? Disuruh membeli anaknya yang belum lama bertemu. Attention. Gimana tadi jawabnya kalau attention? Ready, attention. Tepuk satu. Tepuk anak solih. Anak solih. Lagi. Orang tua. Cinta Islam. Muhammad Rasulullah. Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim belum bercerita. Dia kemudian berjalan lagi. Berarti dia bercerita dengan anak dan istrinya. Tidur lagi Nabi Ibrahim. Mimpinya sama. Sampai ketiga kali sama mimpinya. Akhirnya Nabi Ibrahim menemui Ismail. Ya Ismail anakku. Aku disuruh oleh Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jadi bapak ini, Nabi Ibrahim ini tidak tiba-tiba dia disembelih bukan, tapi diajak diskusi. Setelah diskusi, Nabi Ismail menjawab, ayahku, karena itu adalah perintah Tuhan Allah maka lakukan. Nah Iblis kemudian bingung. Iblis kemudian menggoda. Ibrahim, masa kamu kok mau menyembelih anakku? Jangan kamu. Terus menggoda, terus membisiki. Tapi akhirnya dijawab. Pokoknya ini kita Allah, aku harus pakai. Nah, akhirnya dibawalah Nabi Ismail. Sudah siap ditutup matanya. Nabi Ibrahim sudah siap dengan pedangnya. Nah, pedangnya ini sudah mau sampai di area sini. Apa yang terjadi? Siapa tahu apa yang terjadi setelah ini tadi mau menyembelih? Apa yang terjadi? Digantilah oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengganti dengan apa? Dengan domba. Karena keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, makanya setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada menunaikan ibadah haji di Mekah, kita menyembelih apa? Hewan kurban. Apa saja yang boleh untuk kurban? Sapi, terus kambing, terus apa? Onta, betul. Apa lagi? Ya, domba. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah. Yang bisa lagu kita? Attention. Oke, bareng-bareng. Aku mau ke Mekah berkeliling Ka'bah sambil baca dan wukuf di Arafah sambil melempar dari Allah Maha Penyayang, kasihnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu apa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Apa yang
berani sendiri bernyanyi? Ada? Nggak ada. Oh ya sudah, tidak apa. Berarti nanti kita ulangi. Tapi sebelumnya murid mau tanya, siapa tahu dalam Quran surat apa perintah berkorban? Ayo, yang sudah belajar agama Islam. Ayo, Quran surat apa? Quran surat apa? Al-Kausar. Artinya apa ya Al-Kausar? Yang banyak. 1, 2, 3. Quran surat Al-Kausar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cuma pendek aja yang jawab. Kok belum kompak ya? Attention. Yang satu. Yang paling belakang belum yang kedua. Kamu satu. Kamu dua. Tepuk angin. Angin. Tapi nggak bersuara. Coba yang paling belakang barisan meja belakang putra dan putri. Quran surat Al-Kausar. Yuk. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bareng-bareng sampai Inna yang saya depan nanti juga diomali. Sekarang kelihatan saya kena Quran surat Al-Kausar. A'udzu billahi. Billahi minas syaitanir rajim. Saya belakang, tengah, sejak. Sekarang saya depan. Dan tolong ya, jangan kita membaca untuk tidak mengganggu. Biar tidak saya depan, attention.
Oh, ternyata yang depan walaupun putra semua dibuka. Subhanallah. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Ada yang mau sendiri berani di depan di atas panggung di sini. Ada yang mau di depan sini? Putra boleh, putri boleh. Mau? Boleh, silakan depan. Maaf, tidak menunjuk temannya loh. Tapi aku berani gitu, nggak usah nunjuk. Attention. Masih belum kompak. Attention. Diulangi lagunya tadi gimana? Aku mau beriring keliling Ka'bah sambil baca Kopi Arafah sambil main bergembang dari Sabah ke Marwah menyampaikan yang saya dapat berbilang Apanya pilih kasih Allah yang maha tahu apa diberitahu Allah la ilaha illallah. Berkorban Allah. Yang dikorbankan itu sapi, Bu. Siapa yang bisa menghitung jumlahnya? Bulunya sapi siapa? Bulunya yang bisa menghitung? Enggak, saking banyaknya yang memberi langsung Allah. Hati untuk rukun haji tadi rukun Islam ya. Pesawat Tapi zaman dulu ada loh kisahnya seorang anak yang menggendong orang tuanya. Haji. Dia pakai gendong orang tuanya itu jadi haji. Jauh. Tapi kalau dulu itu karena tidak ada kendaraan, sangat jauh. Ada yang menggendong haji. Ada yang mau ditanyakan? Kisahnya Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim. Ismail. Napok dua. Napok satu. Niscaya aku pukul dengan kapak ini. Ibrahim berkata, wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan yang besar.
Tetapi katakanlah, wahai ayahku, bagaimana engkau dan membuat baginya Tuhan yang cukup baik. Namun bagaimana Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak, sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia? Selesailah dialog antara Ibrahim dan ayahnya dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim. Kemudian berlalulah hari demi hari dan Ibrahim menjadi besar. Sejak usia anak-anak, hati Ibrahim menanam rasa benci terhadap patung-patung yang Ibrahim tidak habis mengerti bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah itu ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Semenjak kecil Nabi Ibrahim memang membenci berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan oleh ayahnya dan orang-orang fasa masa itu. Pada suatu hari Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun. Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar? Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Siap. Ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun, Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung, lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkan. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan isinya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan ini dalam surah Al-An'am. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah. Mandur ke, ntar dulu. Film yang singkat. Itu aja. Bahan dengan membawa Yang anu. Nanti itu saya tanya, ini menyampaikan. Oh iya.